Sekarang kita akan masuk ke dalam konteks bacaan kita. Saya pertama-tama akan menyampaikan tentang 5 atau 6 kesalahan atau beberapa kesalahan yang dilakukan oleh anak bungsu. Setelah itu kita akan melihat kesalahan anak sulung seperti apa. Yahudi, ya, itu bisa kita lihat di dalam Matius 15 ayat 12 ya. Ya. Dia bilang, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ya. Secara umum orang-orang tua Yahudi itu tidak akan memberikan warisan sebelum dia meninggal dunia. Dia baru akan memberikan warisan kalau memang dia sudah merasa sudah akan meninggal dunia. Dan warisan itu dibagi, bukan diminta. Sekali lagi, warisan itu dibagi dan bukan diminta. Sehingga ketika si anak ini datang meminta warisan kepada orang tua, ini merupakan sikap yang kurang ajar. Sikap yang betul-betul kurang ajar karena dia tidak saja melanggar tradisi, tapi dia betul-betul tidak menghargai orang tuanya, ayahnya itu sendiri. Dia sama sekali tidak menganggap dan mungkin berpikir bahwa bapaknya lebih baik segera mati. Meminta warisan itu sama dengan berharap bapak segera mati. Sehingga di sini si anak ini yang dosa yang paling besar yang pertama adalah dia betul-betul tidak menghargai orang tuanya. Dia meminta warisan sesuatu yang tidak boleh diminta dan orang tuanya masih hidup. Ini adalah bentuk dari dia tidak menghargai orang tua. Di sini kita melihat bahwa ciri orang berdosa yang pertama adalah tidak menghargai Allah. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang seringkali dalam kehidupan kita tidak menghargai Allah. Ya. Kita tidak menganggap Allah itu ada. Kalau memang kita menganggap Allah itu ada, pasti kita akan takut dan gentar. Pasti kita akan melakukan kehendak Allah. Tapi kenapa dalam kehidupan seringkali berbuat dosa? Karena kita tidak menghargai Allah. Kita tidak memandang Allah. Sama seperti si anak ini yang betul-betul tidak menghargai Allah. Dia minta sesuatu yang harusnya dikasih. Tetapi dia minta. Ya. Mazmur 53 ayat 2 dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Sekalipun Allah ada, bagi orang bebal, dia mengatakan tidak ada Allah. Sama seperti si anak bungsu ini. Bapaknya masih hidup, tapi bagi dia bapaknya sudah tidak ada. Dia sama sekali tidak peduli dengan bapaknya. Dia tidak peduli dengan firman Tuhan. Itulah gambaran tentang orang-orang Kristen. Gambaran kehidupan kita dalam dosa. Ya. Dalam kisah ini si anak meminta harta yang bukan ia kumpulkan. Harta itu milik ayahnya. Ya. Ini adalah buah kerja keras dari orang tuanya. Tetapi dia mau datang dan meminta seenaknya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa dia hanya menginginkan hartanya tapi tidak menginginkan bapaknya. Dia hanya mau mencari hartanya tetapi tidak mau mencari bapaknya. Dia mau ambil hartanya tapi tolak bapaknya sendiri. Ini memberikan pelajaran yang kedua bahwa ciri orang berdosa hanya mau berkatnya tapi tidak butuh Tuhan dalam kehidupan. Banyak kali kita sesama orang Kristen bahkan diantara kita juga demikian. Kita tidak sungguh-sungguh kehidupan kita tapi setiap hari berdoa Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Tetapi dalam kehidupan kita tidak pernah kita menunjukkan buah orang Kristen yang setia itu. Tetapi dalam doa kita selalu minta Tuhan berkati, Tuhan saya punya mau ujian, saya punya ini, saya punya itu. Tolong kasih, tolong kasih, tolong kasih. Kita selalu senantiasa meminta ini itu kepada Tuhan, tetapi tidak pernah dalam hidup kita mau melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah gambaran kedua dari orang berdosa. Banyak orang termasuk kita hanya mau berdoa minta berkat Allah, tetapi dia sendiri tidak peduli dengan Allah. Nanti sakit, ujian, ada persoalan, itu baru mulai cari Tuhan. Banyak orang Kristen kalau belum dapat pekerjaan, Tuhan kasih saya pekerjaan. Tapi setelah dapat pekerjaan dipanggil melayani, aduh saya sibuk. Hanya saja. Itu adalah gambaran dari kita orang berdosa. Yang kita seringkali mau berkat Tuhan tapi tidak mau kepada Tuhan. Itu kesalahan yang pertama. Yaitu dia meminta warisan. Kesalahan yang kedua. Setelah dia minta itu warisan, dia jual warisan. Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Di dalam tradisi Yahudi, Bapak Mama dan teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, harta warisan itu tidak boleh dijual. Kalau teman-teman pernah dengar cerita tentang kebun anggur Nabot, ya kebun anggur Nabot,
Itu dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 3. Itu di sana dikatakan bahwa Nabot itu tidak mau menjual kebun anggur miliknya. Ya. Dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 3 saya baca, jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ya. Jadi orang-orang yang diwarisi harta kekayaan dari warisan itu tidak boleh dijual, tidak boleh dilepas. Ya. Tetapi anak ini justru dia melepas apa yang harusnya tidak boleh dilepas. Ya. Dia melepas apa yang tidak boleh dilepas. Inilah ciri juga orang Kristen yang ketiga, orang berdosa yang ketiga, yaitu selalu menyanyiakan kesempatan dan anugerah Allah. Ya. Selalu menyanyiakan kesempatan dan anugerah Allah. Setiap orang percaya, orang Kristen harusnya betul-betul percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam kehidupan dia justru tidak mau merespon anugerah Tuhan. Ya, melalui pemberitaan firman Tuhan seperti ini di gereja, di KKR, harusnya orang Kristen ketika mendengar khotbah-khotbah, dia merespon anugerah Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita seringkali sudah ikut khotbah bertahun-tahun, berbulan-bulan, ya ikut persekutuan doa, ikut gereja, menjadi anggota aktif dalam jemaat, melayani di pemuda dan lain sebagainya. Tetapi ya itu tadi, kita tidak terlalu percaya secara sungguh kepada Tuhan. Kita menyanyiakan anugerah Tuhan. Ya. Makanya di 2 Petrus 3 ayat 15 dia bilang, kalau sampai saat ini Tuhan belum datang, ya, itu berarti Tuhan masih mau menunggu kita bertobat. Ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya. Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jangan sampai kita seperti anak ini yang dibuang-buang saja itu anugerah dalam tanda kutip. Dia mendapat kesempatan yang luar biasa, yaitu mendapat anugerah itu, tapi dia buang saja. Dia lepas begitu saja. Ini adalah gambaran orang Kristen pada umumnya. Dia setiap kali mendapat kesempatan untuk bertobat, tetapi dia tidak mau merespon itu. Ya. Dia tidak mau merespon itu, dia lepas, dia buang-buang kesempatan itu. Anak bungsu ini juga pasti bukan menjual kepada sesama orang Yahudi, karena tidak mungkin orang Yahudi akan membeli. Ya, tidak mungkin orang Yahudi karena orang Yahudi tahu kalau tanah leluhur, tanah warisan itu tidak bisa mereka beli, tidak boleh. Jadi pasti si anak bungsu ini jual kepada orang kafir. Jadi dia punya dua dosa dalam hal ini, menjual harta warisan dan menjual kepada orang asing. Ya. Dan ini adalah pelanggaran yang berat di dalam hukum Taurat. Makanya tadi kalau kita baca Nabot itu dia tidak mau jual, ya. Dia rela mati karena demi untuk mempertahankan harta warisan. Ya. Anak bungsu ini sama sekali tidak menghargai aturan tradisi Yahudi. Aturan tradisi Yahudi diinjak-injak oleh dia hanya karena nafsunya. Ya. Begitu juga dalam orang-orang Kristen pada masa kini, bahkan dalam kehidupan kita. Kita seringkali tidak menghargai firman Tuhan. Kita tidak saja tidak menghargai Tuhan, tapi juga kita tidak menghargai firman Tuhan. Anak bungsu ini sudah jelas-jelas ada aturan bahwa tidak boleh jual, tetapi dia jual. Tidak boleh jual kepada orang kafir, tapi dia jual kepada orang kafir. Dua. Kesalahan yang ketiga, ia pergi meninggalkan ayahnya. Loh, kok pergi meninggalkan ayahnya itu salah? Di dalam tradisi Yahudi, ya, tapi sebelumnya kita lihat ayat 13. Ya, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Dia pergi meninggalkan ayahnya. Dalam tradisi Yahudi, kebanggaan seorang anak adalah menguburkan ayahnya. Itu kebanggaan. Makanya kalau teman-teman pernah mendengar cerita tentang Tuhan, ada seseorang yang Tuhan mengajak satu orang, ya, ayo ikutlah aku. Tapi dia bilang apa? Tunggu saya pergi kubur si bapak dulu. Itu bukan berarti bapaknya sudah sementara mati. Bukan. Tetapi dia mau bilang tunggu orang tua saya mati dulu, saya kubur orang tua saya dulu, baru saya datang ikut engkau. Karena memang dalam tradisi mereka tidak bisa jalan, kasih tinggal orang tuanya sebelum orang tua mati. Jadi dengan dia pergi ke negeri yang jauh, apalagi ke tanah yang kafir, ya, itu adalah satu dosa yang lain lagi. Meninggalkan orang tua ini merupakan sebuah dosa pada masa itu. Ini adalah gambaran kalau teman-teman melihat kisah Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, mereka berpisah dari Allah. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus menceritakan kisah ini, Tuhan Yesus memberikan satu gambaran betul-betul tentang dosa itu seperti apa dan bagaimana harus bertobat. Ya.
Berpisahnya anak ini dengan orang tuanya sebagai gambaran tentang berpisahnya manusia berdosa dengan Allah. Ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Hubungan dengan Allah. Dan ketika anak bungsu ini dia meninggalkan Allah, ini menunjukkan bahwa dia sudah terpisah dari Allah. Sehingga ciri yang kelima dari orang berdosa adalah ia terpisah dari Allah. Hubungan dengan Allah menjadi putus. Apa yang terjadi kalau seseorang putus dari Allah? Yohanes 15 ayat 5-6 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ketika kita berpisah dari Tuhan, terpisah dari Tuhan, kita tidak bisa berbuat kebaikan apapun itu seturut standarnya Tuhan. Kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang keempat, dia menghabiskan harta dengan hidup berfoya-foya. Setelah dia sudah jual harta-hartanya, dia pergi meninggalkan bapaknya dan di sana dia hidup berfoya-foya. Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Hidup foya-foya ini adalah simbol dari kesenangan berbuat dosa. Matius 27 ayat 3. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua. Itu Yudas. Berarti orang ini lebih jahat dari Yudas. Orang ini lebih jahat dari Yudas. Yudas tahu bahwa itu uang haram dia kembalikan, tapi orang ini tidak. Uang haram dia pakai untuk berfoya-foya. Berfoya-foya sebagai lambang seseorang yang hidup dalam kenajisan. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 13b sampai 14 dikatakan begini. Berfoya-foya pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu. Mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina. Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Jadi foya-foya inilah simbol dari satu kehidupan yang betul-betul di luar Tuhan. Ya. Sesuatu yang najis itu dianggap baik oleh mereka. Mereka penuh dengan nafsu yang begitu luar biasa. Dan inilah gambaran juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen saat ini, masa kini. Mungkin di antara kita juga masih hidup seperti ini. Ya. Petrus dalam bacaan di atas, kalau tadi yang di dalam 2 Petrus 2 ya, ini sedang menegur para nabi palsu dan guru-guru palsu. Para nabi palsu dan guru-guru palsu. Di mana mereka betul-betul hidup dalam kenajisan. Dan mereka berfoya-foya di sana pada siang hari. Ciri orang berdosa yang keenam adalah selalu hidup dengan keinginan daging dan dikuasai oleh hawa nafsu. Kita juga seperti itu. Juga seringkali dalam kehidupan orang-orang Kristen juga dikuasai oleh hawa nafsu dosa. Ya, kita dengan mudahnya marah-marah orang, dengan mudahnya caci maki orang, dengan mudahnya menuduh-nuduh orang, dengan mudahnya melakukan dosa ini dan itu sesuka hati tanpa ada ketakutan kepada Tuhan. Inilah pendosa yang dilakukan oleh anak bungsu, ada 4. Ya. Kesimpulan dari 4 kesalahan kita menarik pelajaran ada 6. Ya. Menganggap Allah tidak ada atau menganggap Allah mati. Lalu hanya maunya berkat tapi tidak butuh Allah, menyia-nyiakan kesempatan dan anugerah Tuhan. Yang keempat, tidak menghargai firman Tuhan, terpisah dari Allah dan hidup dalam keinginan daging. Ini adalah gambaran dari kehidupan kita.